Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Jumpa lagi dengan saya Robi. Selamat datang di YouTube channel ini. Kali ini saya akan membahas tentang uji validitas dengan menggunakan produk momen yang digunakan untuk menguji kevalidan kuesioner ataupun angket di skripsi kamu. Nah, buat teman-teman yang sedang mengolah data dalam membuat skripsi, tentunya video ini mudah-mudahan ya bermanfaat buat teman-teman semua. Nah, aplikasi yang saya gunakan untuk pengolahan data ini yaitu menggunakan SPSS. Yuk, silahkan disimak videonya, yaitu bagaimana cara menguji validitas dengan menggunakan SPSS. Teman-teman semua, seperti yang saya jelaskan di video awal tadi, saya akan coba menjelaskan sedikit tentang uji validitas kuesioner atau angket skripsi dengan SPSS. Nah, kali ini ujinya dengan produk momen, yaitu korelasinya ya. Teman-teman, saya jelaskan sedikit bahwa dalam setiap penelitian yang dilakukan dengan menggunakan metode angket atau kuesioner, maka diperlukan uji validitas. Jadi teman-teman yang memang menguji penelitian kuantitatif pasti menggunakan kuesioner, atau yang menggunakan kuesioner itu kuesionernya harus diuji validitasnya terlebih dahulu. Apa itu uji validitas atau fungsi uji validitas? Yaitu untuk mengetahui kevalidan atau kesesuaian angket-angket yang digunakan oleh peneliti untuk memperoleh data dari para responden atau sampel penelitian. Jadi uji validitas ini berguna untuk apakah si angket yang kita buat itu sesuai atau tidak. Nah, pada uji validitas ini saya akan menguji dengan uji validitas produk momen person correlation, yaitu dengan menggunakan aplikasi uji statistik namanya SPSS. Saya menggunakan aplikasi SPSS 20, yaitu menggunakan prinsip korelasi atau menghubungkan antara masing-masing skor item atau soal dengan skor total yang diperoleh dari jawaban responden atas kuesioner tersebut, gitu ya. Nah, ini ada beberapa hal yang sebenarnya kalau kita menguji validitas ataupun menguji statistik yang lain, kita harus memiliki dasar untuk pengambilan keputusan uji validitas tersebut. Yaitu kalau untuk uji validitas dengan menggunakan produk momen, saya menggunakan dua pembanding ya. Yang pertama adalah jika nilai R hitung lebih besar dari R table, maka item soal angket tersebut dinyatakan valid, gitu ya. Atau jika nilai R hitung di bawah R table, maka item soal angket tersebut dinyatakan tidak valid. Jadi yang pertama saya menggunakan R hitung lebih besar dari R table. Nah, nanti R table-nya itu kita bisa buka atau teman-teman bisa download di deskripsi video ini. Saya akan sisipkan R table-nya berdasarkan N sampel-nya, gitu ya. Kemudian yang kedua adalah dasar untuk mengambil keputusan uji validitas produk momen, yaitu adalah jika nilai sig to tail-nya yaitu lebih kecil dari 0,05 dan person correlation-nya bernilai positif, maka item soal angket tersebut valid. Jadi nanti kalau teman-teman mendapatkan significant to tails-nya itu di bawah 0,05 tetapi nilainya persennya positif, maka dia disebut valid. Kemudian jika nilai sig-nya to tail-nya lebih kecil dari 0,05 dan person correlation-nya bernilai negatif, maka item soal angket tersebut tidak valid. Jadi kalau ada nilainya di bawah 0,5 tapi negatif, maka tidak valid. Dan yang terakhir, dasarnya adalah jika nilai sigma to tails-nya itu lebih besar dari 0,5, maka item soal angket tersebut tidak valid, gitu ya. Jadi yang tidak valid itu kalau misalnya to tail-nya lebih besar dari 0,05, kemudian signifikan to tail-nya itu lebih kecil dari 0,05 tapi percent correlation-nya itu bernilai negatif. Nah, pada kesempatan kali ini teman-teman saya memiliki data, teman-teman. Ini data dari mahasiswa ya, sebenarnya ada 4 variabel, tapi yang saya gunakan adalah yang GK aja, gaya kepemimpinan, yang warnanya kuning. Jadi saya buat data ini. Kemudian data ini jumlah sampelnya adalah 80. Kemudian dengan menggunakan skala Likert. Nah, ini perhitungan skala Likert-nya. Teman-teman lihat ini ada 10 item soal ya, GK1 sampai GK10 dan GK total. Jadi nanti ini nilai tersebut saya akan totalkan. Nah,
bagaimana cara menguji validitas yang menggunakan korelasi di SPSS? Teman-teman silahkan buka aplikasi SPSS-nya. Kebetulan saya menggunakan SPSS versi 20, teman-teman. Jadi mungkin ada yang banyak yang terbaru, tetapi secara konsep itu sama saja, teman-teman. Oke, kita oke saja. Nah, teman-teman, di sini bisa kita lihat ada dua menu sih kalau teman-teman tidak pernah menggunakan SPSS. Ini ada dua menu seperti Excel ya. Ada data view, di sini digunakan untuk mengisi data ya, atau menampilkan data, dan variable view itu adalah settingannya. Nah, teman-teman, di sini saya ada 10 item pertanyaan, 10 item, kemudian ada GK totalnya. Jadi saya buat di sini GK1 gitu ya, GK2 gitu ya. Saya setting dulu type-nya numeric, width-nya 8 nggak masalah. Decimal place ini banyaknya 0 di belakang koma ya. Kemudian label, misalnya teman-teman mau buat gaya kepemimpinan juga boleh. Oke, ini teman-teman nanti bisa sesuaikan ya, biar videonya nggak terlalu panjang. Teman-teman nanti bisa sesuaikan. Kemudian values-nya dikosongkan saja, missing-nya juga, kolomnya juga, align-nya rata kanan boleh, measure-nya pakai skala saja, pengukuran, kemudian ini scale semua. Jadi nanti kita buat GK1, GK2, GK3, GK4. Ini untuk item pertanyaannya ya, teman-teman semua. 6, GK7, GK8, GK9, dan GK10. Oke. Nah, ini sudah kita masukkan semua datanya, tinggal kita sesuaikan measures-nya dengan menggunakan scale. Jadi sekali lagi nilainya adalah menggunakan skala Likert. Nilai paling kecil adalah angka 1, kemudian paling besar adalah angka 5, kemudian nilai tersebut akan ditotalkan dengan menggunakan perintah sum masing-masing respondennya. Oke, decimal place-nya kita buat 0 aja biar nggak terlalu banyak 0 di belakang koma. Nah, kalau sudah settingannya seperti ini ya teman-teman ya. Ada variable view, di sini ada jumlah itemnya. Kalau teman-teman ada 20 atau 15 silahkan ditambahkan saja. Nah, labelnya ini opsional saja, measure-nya skala dan input. Nah, kita masuk yang kedua adalah data view-nya teman-teman. Kita masuk ke data view. Nah, ini dia sudah tampil GK1 dan seterusnya. Sekarang kita tinggal copy datanya teman-teman. Kita copy datanya, ini dia, sampai dengan GK total. Di sini saya belum masukin GK total. Kita harus masukin lagi GK totalnya ya, nilai totalnya ya. Nah, ini disamakan saja. Kemudian scale-nya sama. Oke. Nah, ini ada GK total. Jadi kita kopas saja. Kalau misalnya teman-teman nggak punya datanya, nanti saya sisipkan juga data kuesioner ini ke deskripsi videonya. Oke, saya copy. Sekali lagi teman-teman, ini ada 80 sampel yang saya gunakan. Saya tinggal copy aja, kemudian saya pastekan, saya letakkan kursornya di sini, kemudian saya paste. Nah, nilainya akan tampil seperti ini teman-teman. GK1 sampai 80 item ya. Kemudian GK total. Nah, lanjut setelah menginput datanya di SPSS, langkah selanjutnya adalah kita menggunakan analisis teman-teman. Di SPSS ini ada menu analisis, langsung saja ya. Jadi saya nggak menjelaskan dari awal dulu tentang SPSS-nya, yaitu ada analisis. Kemudian kita pilih untuk menunya adalah correlate. Kemudian ada bivariate, gitu ya. Kita pilih korelasi lah ya, bivariate. Oke. Nah, kemudian Anda masukkan semua variabel tersebut ke dalam kotak variabel ke sebelah kanannya. Caranya Ctrl A saja, kemudian klik tanda panah. Oke, selanjutnya di menu person kita guna checklist ya. Ini udah otomatis checklist, tergantung nanti kita
menggunakan correlation coefficient siapa gitu ya. Kita gunakan yang persen saja. Kemudian test of significance-nya, yaitu kita menggunakan two-tail di checklist juga. Kemudian ada flag significant correlation. Nah, ini diaktifkan. Nah, setelah data masuk di satu variabel ini dari 80 sampel, kita akan mendapatkan hasil dari SPSS-nya. Nah, kita oke. Nah, ini teman-teman hasil dari uji kita. Ada 10 item dan totalnya. Kemudian dari masing-masing ini gaya kepemimpinan ini G1 ya, karena labelnya saya rubah tadi ya. Gaya kepemimpinan ini, gaya kepemimpinan 2 dan seterusnya kita akan bakal uji dengan membandingkan teori yang tadi. Nah, yang pertama teman-teman kita cek gitu ya. Yang pertama katanya R hitung itu harus lebih besar dari R table gitu ya. Nah, sebelum kita bandingkan apakah valid atau tidak, kita harus mendownload dulu R table-nya teman-teman. Jadi R table-nya nanti linknya saya masukkan ke deskripsi video ini. Saya udah punya gitu ya. Saya tinggal buka saja di sini. Saya ambil dari websitenya SPSS Indonesia. Nah, di sini ada table cara membacanya. N ini adalah samplingnya teman-temannya. Kemudian kita gunakan yang level of signifikannya yang 5%. Nah, di data kita itu saya menggunakan 80. Berarti sampelnya adalah 80. Ini saya kasih warna. Kemudian untuk yang 5% itu level signifikannya adalah 0,220. Berarti kita akan uji apakah R hitung itu lebih besar dari R table. Nah, R hitung yang di SPSS ini, yang di output yang mana sih gitu ya. Nah, R hitung itu adalah nilai dari percent correlation-nya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini di pertanyaan pertama bahwa R hitungnya adalah 0,69. Kita lihat yang percent correlation-nya. Kalau menggunakan ini ya, menggunakan struktur yang pertama. Berarti kalau di pertanyaan pertama kita buat nilai R hitungnya adalah 0,69. Ini di pertanyaan yang pertama ya. 0,690. Oke, 690 lebih besar dari 0,05. Bukan 0,05. 0, berapa ya? 2 ya tadi ya. Kita lihat di sini 0,220. 0,220 berarti R hitung itu lebih besar dari 0,02. Berarti 0,69 lebih besar dari 0,0222. Berarti nilainya adalah valid. Gitu ya. Kondisinya valid. Ini untuk soal yang pertama. Nah, soal yang kedua atau pertanyaan yang kedua kita baca nih GK kedua. Kita lihat di sini di percent correlation-nya adalah 0,643. 0,643 berarti sama ya. 0,643 berarti lebih besar dari 0,220. Berarti keterangannya adalah valid. Nah, teman-teman bisa cek semuanya. Apakah nilai-nilai tersebut itu ada yang di bawah atau tidak sesuai dengan keterangannya. Kalau misalnya R hitungnya lebih kecil dari R table, maka tidak valid. Nah, di data saya ini kalau kita lihat dia semuanya di atas 0,220. Berarti dia dinyatakan valid semua. Nah, kemudian yang kedua adalah dengan menguji atau membandingkan nilai signifikan two-tails-nya. Apabila signifikan two-tails-nya itu di bawah 0,5, maka percent correlation bernilai positif, maka item soal angka tersebut dibilang valid. Nah, kita cek ya. Kita lihat di nomor yang pertama, teman-teman. Kita lihat di outputnya, kita cek di sini. Signifikan two-tails-nya, kita lihat di sini 0,000. Gitu ya. Nah, keterangannya kita masukin 0,000. Apabila sigma two-tails-nya lebih kecil dibandingkan 0,05 dan
percent correlation-nya bernilai positif. Nih dia, kita lihat percent correlation-nya, kita lihat bernilai positif semua ya. Bernilai positif, maka item soal angket tersebut disebut valid. Jadi untuk pertanyaan pertama itu valid. Oke, kita cek lagi misalnya di pertanyaan nomor 2 di outputnya, yaitu percent correlation-nya kita cek 0,63 itu positif, tapi sigma to tails-nya juga 00. Berarti dia juga valid. Nah, kalau kita lihat semua datanya itu positif di setiap item, kemudian sigma to tails-nya, significant to tails-nya itu di bawah 0,05. Berarti 10 item pertanyaan di variabel gaya kepemimpinan yang saya buatkan contohnya itu semuanya valid. Nah, gitu teman-teman, bagaimana cara menguji validitas. Mungkin kalau ada pertanyaan, Pak, gimana kalau misalnya nggak valid? Kalau misalnya nggak valid, kalau 1 atau 2 pertanyaan Anda bisa hapus. Tetapi kalau semua pertanyaan nggak valid, berarti ada pertanyaan-pertanyaan yang memang tidak sesuai gitu ya. Dan kalian harus buat pertanyaan, kemudian sebar lagi kuesionernya. Nah, mungkin itu saja teman-teman pembahasan kali ini bagaimana menguji validitas untuk pengolahan data skripsi ya teman-teman, khususnya untuk teman-teman yang menggunakan data atau jenis penelitian kuantitatif, yaitu dengan menggunakan SPSS. Kita ketemu lagi di video-video lainnya. Terima kasih buat teman-teman yang terus menyimak video ini. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.